Pertempuran Mokra merupakan bagian dari invasi Jerman terhadap Polandia yang terjadi pada tahun 1939. Mokra sendiri merupakan nama sebuah desa yang terletak di Polandia sisi selatan, atau tepatnya di distrik Lobak, Provinsi Silesia. Pertempuran di Mokra terjadi pada tanggal 1 September 1939 yang melibatkan Korps Angkatan Darat 16 Jerman melawan tentara Oud Polandia. Korps Jerman ini membawahi satu divisi Panzer dan satu divisi infanteri, sementara tentara Oud membawahi brigade kavaleri Volhynian atau Wolinska dan pasukan lapis baja semiali. Pertempuran ini cukup unik karena Polandia yang digempur habis-habisan justru berhasil memenangkan pertempuran. Parahnya, kelompok penyerang Jerman berhasil dibuat kacau balau. Sebagai langkah awal untuk mencegat gerak laju invasi Jerman, tentara Oud menempatkan brigade kavaleri Wolinska di utara kota Lobak, tepatnya di sepanjang jalur kereta api ke Katowice. Kolonel Julian Filipowicz yang saat itu menjabat sebagai komandan brigade kemudian menyebarkan unit-unitnya di berbagai titik. Resimen Volhynian Uhlan ke-19 dan Resimen Vistula Uhlan ke-21 serta Batalion ke-4 dari Resimen Infanteri ke-84 ditempatkan di kedua ujung hutan yang mengelilingi desa Mokra atau di sebelah barat jalur rel utara selatan. Sementara di sisi timur, Filipowicz menempatkan pasukan cadangan dari Resimen Uhlan Podolian ke-12, Resimen Senapan Berkuda ke-2, dan Batalion Lapis Baja ke-21. Tugas penting lainnya yang harus dilakukan oleh pasukan Julian Filipowicz adalah mengamankan hubungan dengan divisi infanteri ke-7 Polandia. Tanggal 1 September 1939 pukul 5 pagi, tentara ke-10 Jerman termasuk Korps Angkatan Darat ke-16 bergerak melintasi perbatasan di wilayah operasional Brigade Wolinska yang menandai dimulainya pertempuran Mokra. Gerak laju pasukan Jerman tersebut segera dihadang oleh penjaga perbatasan Polandia yang tentunya tidak sebanding dengan lawan mereka. Setelah berhasil mengalahkan para penjaga perbatasan dan unit pertahanan kecil, pasukan invasi Jerman segera merebut kota Sepis dan Starokosepis. Selanjutnya, para tentara Jerman mengusir seluruh penduduk kota untuk pergi menuju garis Polandia. Dalam perkembangan selanjutnya, tentara ke-10 membagi pasukannya menjadi dua kelompok penyerang. Divisi Panzer ke-1 dan Divisi Infanteri ke-18 diperintahkan langsung menuju kota Lobak guna menetralisir Divisi Infanteri ke-7 Polandia. Sementara Korps Angkatan Darat 16 yang membawahi Divisi Panzer ke-4 dan Divisi Infanteri ke-31 diperintahkan menyerang desa Mokra dari utara dan selatan. Sebelum pasukan darat maju, Angkatan Udara Jerman memulai pemboman besar-besaran terhadap posisi pasukan Filipowicz. Pemboman tersebut melibatkan 20 pesawat ngebom dengan jumlah serangan sebanyak 15 kali. Sekitar pukul 6.30 pagi, unit pengintai dari Divisi Panzer ke-4 terlibat kontak senjata dengan pasukan dari Resimen Infanteri ke-84 Polandia. Jerman terus mendatangkan bala bantuan, terutama dari pasukan lapis baja. Untuk menghindari penyergapan, tentara Jerman terpaksa menggunakan tameng dari para pengungsi yang membuat tentara Polandia marah bukan kepala. Dengan penuh hati-hati agar tembakan tidak menyasar kepada para pengungsi, Polandia akhirnya mampu menahan serangan infanteri dan lapis baja Jerman tersebut. Beberapa lapis baja berhasil dihancurkan yang membuat infanteri Jerman tidak luasa bergerak. Ketika hari semakin siang, pasukan utama kelompok selatan segera melancarkan serangan terhadap Resimen Uhlan ke-21 Polandia. Setelah pemboman singkat dari udara dan artileri darat, pasukan Jerman tersebut segera bergerak merebut desa Wilkowic dan langsung bergerak menuju desa Mokra. Jerman cukup kesulitan dengan perlawanan keras Polandia. Tank-tank Jerman juga tidak bisa bergerak leluasa karena dihadang oleh meriam anti-tank dan senapan mesin berat. Bahkan 3 tank berhasil ditembak hancur dari jarak 150 meter. Jerman kemudian mundur sejauh 400 meter dan melakukan serangan dengan artileri. Namun kembali dibuat mundur karena Polandia terus merangsek maju dan berhasil meledakkan beberapa lapis baja Jerman. Akibat mundurnya pasukan lapis baja, infanteri Jerman yang berada di tempat terbuka tidak memiliki perlindungan
yang kemudian dihajar habis-habisan oleh infanteri Polandia, hingga akhirnya berhasil mundur dengan meninggalkan banyak korban tewas maupun terluka. Di sisi lain, kelompok utara yang bergerak dari utara ke selatan telah terlibat pertempuran dengan resimen Uhlan ke-19 sejak pukul 8 pagi. Pada saat itu, pasukan Jerman tidak menyadari kehadiran resimen Uhlan ke-19 dan masuk jebakan tanpa sempat melakukan perlawanan. Senapan mesin dan meriam anti-tank Polandia yang tersembunyi berhasil menghantam tentara Jerman yang saat itu tengah bergerak memasuki kawasan hutan. Walaupun pada awal pertempuran pasukan Polandia berada di atas angin, namun sayap utara cukup terbuka yang memungkinkan bagi Jerman untuk melakukan penerobosan. Kolonel Filipowicz kemudian mengerahkan resimen Uhlan ke-12 untuk memperkuat posisi resimen Uhlan ke-19 serta mengamankan sayap yang terbuka. Sekitar pukul 10 pagi, Jerman yang telah mengetahui celah terbuka di sisi utara memulai serangan dengan infanteri dan tank. Serangan tersebut gagal total dan justru menimbulkan kerugian yang cukup besar. Untuk menghancurkan pasukan Filipowicz, Jerman kemudian membagi serangan menjadi 3 arah sasaran. Sasaran 1 menyerang posisi resimen Uhlan ke-19 di utara dengan poin penting mengepung markas brigade. Sasaran 2 langsung menuju Desa Mokra menyerang resimen Uhlan ke-21. Sementara sasaran 3 menyerang Batalon 4 dari resimen infanteri ke-84. Di bawah perlindungan tembakan artileri, tank-tank Jerman berhasil memasuki hutan serta mengamankan jalan menuju jalur kereta api ke desa Izbiska-Duse sebelah utara markas brigade. Pukul 10.30, resimen Uhlan ke-19 dan skuadron 4 resimen Uhlan ke-21 mendapat serangan mendadak dari arah belakang. Akibatnya pasukan ini terpaksa keluar dari hutan dan terancam terpisah dari induk pasukan. Kolonel Filipowicz kemudian memerintahkan pasukan untuk mundur ke sisi lain. Namun ternyata tank-tank Jerman telah menguasai seluruh wilayah dan membuat pasukan ini terkepung dengan rapat. Di saat situasi sedang genting-gentingnya, kereta lapis baja semiali tiba tepat waktu dan menembak infanteri beserta tank-tank Jerman dari jarak dekat. Konsentrasi Jerman bubar seketika dan terpaksa mundur dengan kerugian yang cukup besar. Mundurnya pasukan Jerman dimanfaatkan oleh resimen Uhlan ke-19 untuk melakukan pergeseran ke sisi lain serta mengumpulkan sisa pasukannya yang telah tersebar. Bersamaan dengan itu, Jerman memulai serangan terhadap posisi resimen Uhlan ke-21 di dekat Desa Mokra. Tank-tank Jerman melakukan serangan frontal dari utara dan berhasil mengepung skuadron 4 resimen Uhlan ke-21. Unit-unit Polandia yang sebelumnya terusir dari hutan kini mati-matian mempertahankan markas utama dari gempuran infanteri dan tank milik Jerman. Sekali lagi, kereta lapis baja semiali tiba tepat waktu dan berhasil melepaskan tembakan dari jarak 2,5 km. Konon jangkauan tembakan tersebut melebihi jarak tembak seluruh meriam artileri milik Jerman. Posisi Polandia di Mokra juga semakin kuat ketika resimen Uhlan ke-12 mulai berdatangan. Hingga hampir tengah hari, Jerman masih belum bisa mengalahkan pasukan Polandia di sekitar Mokra. Sementara itu, Batalon 4 dari resimen infanteri ke-84 juga tetap bertahan di posisinya. Bahkan salah satu kombinnya berhasil melakukan serangan balik dan merebut kembali posisi yang hilang dalam waktu kurang dari 15 menit. Sekitar pukul 12 siang, 100 tank Jerman kembali melakukan serangan ke Desa Mokra. Serangan tersebut berhasil menghancurkan garis pertahanan skuadron 4 sekaligus menggulung sarang-sarang anti-tank Polandia. Pasukan Jerman terus menerobos ke tengah desa dan membakari rumah-rumah penduduk. Akibatnya, sebagian besar pasukan resimen Uhlan ke-21 dan staf brigade terpaksa mundur ke jalur rel. Namun beberapa prajurit Polandia terutama dari pasukan artileri memilih tetap bertahan di tempatnya. Penarikan resimen Uhlan ke-21 segera dimanfaatkan oleh Jerman untuk menyerang batalion artileri kedua dan resimen Uhlan ke-12. Jerman melakukan kesalahan fatal karena membakari rumah penduduk. Pasukan artileri Polandia yang tidak ikut mundur berhasil menyembunyikan senjata mereka dan melakukan serangan dadakan terhadap tank-tank milik Jerman yang tengah melaju. Resimen Uhlan ke-12 juga turut bergerak dan menyerang tank-tank Jerman dari arah belakang.
Akibatnya 13 tank Jerman berhasil dihancurkan hanya dalam waktu beberapa menit saja. Jerman kemudian menarik mundur pasukannya dari desa Mokra, yang juga diikuti oleh penarikan mundur batalion artileri kedua Polandia. Sekitar pukul 3 sore, Jerman kembali melakukan serangan besar-besaran dengan tembakan artileri, pemboman udara taktis, dan 180 tank. Serangan besar tersebut menghantam skuadron 2 resimen unggulan ke-12 yang berada di pusat desa Mokra. Meskipun artileri Polandia menghancurkan banyak tank Jerman, namun tidak berhasil menghentikan serangan. Skuadron 4 resimen unggulan ke-21 yang berusaha melakukan serangan bantuan juga mengalami kegagalan. Situasi pasukan Polandia benar-benar di ujung tanduk, namun mereka cukup diuntungkan dengan adanya asap hasil kebakaran, sehingga peperangan yang meletus dengan hebat berubah menjadi pertempuran kecil yang hanya mengandalkan senjata infanteri maupun pertarungan jarak dekat. Posisi pasukan Polandia mulai sedikit lega setelah resimen senapan berkuda kedua dan batalion lapis baja ke-21 yang menjadi ujung tombak brigade melakukan serangan pembebasan. Meskipun tank-tank kecil Polandia tidak dilengkapi dengan senjata anti-tank, namun manuvernya berhasil membuat kekacauan di kolom tank Jerman. Tank-tank Jerman yang berusaha menerobos posisi terakhir resimen unggulan ke-19 juga berhasil dicegat oleh kereta lapis baja semi-alih. Tidak itu saja, unit-unit infanteri Polandia yang tersebar juga membakari kendaraan lapis baja Jerman, sehingga pasukan Jerman benar-benar dilanda kepanikan. Bahkan saking kacaunya, tank-tank Jerman justru menembaki pasukan sendiri yang menyebabkan kekacauan semakin parah. Dalam kekacauan yang sangat parah tersebut, pasukan infanteri dan tank Jerman dengan sekuat tenaga berusaha keluar dari pertempuran. Kekacauan baru berhenti pada pukul 5 sore, yaitu setelah sebagian besar pasukan Jerman melarikan diri dari pertempuran, meninggalkan korban tewas dan sejumlah besar tawanan perang. Sejak pertempuran di hari itu, Jerman tidak pernah lagi melakukan serangan terhadap desa Mokra. Maka dari itu bisa dipastikan jika pertempuran Mokra telah berakhir. Sebagai akibat gagalnya serangan ke desa Mokra, divisi Panzer keempat dan divisi infanteri ke-31 dipaksa kembali ke posisi awal mereka, yaitu di Opatov dan Wilkowico. Namun sebagai akibat direbutnya Klobak oleh divisi Panzer ke-1 dan divisi infanteri ke-18, pasukan Polandia yang berada di desa Mokra segera ditarik ke desa Oberno dan kemudian digeser kembali ke garis pertahanan kedua sekitar 12 km arah timur. Korban kedua belah pihak dalam pertempuran Mokra cukup tinggi. Jerman mengalami kerugian 800 orang tewas atau ditangkap, 100 lapis baja hancur dan 50 tank hancur. Sementara kerugian Polandia adalah 200 orang tewas dan 300 orang terluka. Polandia juga kehilangan banyak kuda dan persenjataan artileri, termasuk 1 tank ringan. Sekuat apapun orang-orang Polandia mempertahankan setiap jengkal tanah mereka, toh pada akhirnya Jerman berhasil menduduki wilayah Polandia. Brigade Kavaleri Volhynian dibubarkan oleh Kolonel Julian Filipowicz pada tanggal 23 September 1939. Filipowicz sendiri kemudian melarikan diri ke Warsawa dan bergabung dengan negara bawah tanah Polandia, hingga akhirnya meninggal karena kanker paru-paru. Untuk mengenang pertempuran Mokra, pemerintah Polandia kemudian membangun sebuah memorial yang dikenal sebagai Monumen Brigade Kavaleri Volhynian.